bukan dia sendiri yang incas saat itu pilot, tapi ada kesalahan memang yang harus kita perbaiki. Biasanya setelah kejadian ini itu AIMO akan membuat peraturan ini, kejadian ini ada investigasi, ini kan investigation gitu. Setiap kita memasuki terusan Suez yang daerah Narrow Channel seperti ini, ya pertama yaitu risk assessment. Ini penting banget, pastikan semua kelengkapan, pastikan apakah jika ada kendala-kendala kayak gini apa tindakan-tindakan kita, itu penting assessment. Kalau banyak auditor kapal datang, mereka hanya melihat kesalahan, tapi mereka tidak mengalami di dalam suasana yang kita alami saat itu. Dengan adanya badai pasir, sekarang terusan Suez itu kan istilahnya gurun pasir yang digali sampai tembus ke daratan Mediterania. Karena kalau kita melalui terusan Suez itu jelas akan menghemat waktu dibandingin kita melewati Cape Town, Tanjung Harapan. Di sana lewat Afrika itu muter jauh sekali, itu bisa makan 3 atau seminggu tergantung di kapten kapal, dan itu costnya itu luar biasa, bukan main-main. Jadi kalau menyangkut safety dan keselamatan, seorang nakoda bisa mengambil tindakan untuk menyelamatkan kapalnya dan krunya. Tapi saran saya memang sebelum kita masuk, pertama risk assessment, sebelum di pintu, sebelum kita masih menunggu pengantrian, biasanya kita ngantri dulu kan. Nah itu apa risk assessment itu, pandu gimana cuaca, kedalaman apa, gimana balas engine gimana, jadi itu semua risk assessment harus selesai, checklist semua harus selesai. Kita harus pakai tak escort. Nah ini kadang-kadang perusahaan mau ngirim dana, mereka nggak mau tak escort. Kalau ada tak escorting dengan power yang besar, mereka bisa kawal. Nah satu-satunya cara untuk menjamin keselamatan kapal itu dia bisa passing dari Suez sampai selesai, yaitu harus ada tak assistant. Mungkin pikiran saya mungkin di terusan Suez akan ada peraturan baru atau mungkin dari AIMO mana mewajibkan kapal-kapal yang panjangnya 400 mereka wajib menggunakan takbut. Karena kalau sudah kejadian kecelakaan seperti ini, investigasinya banyak sekali. Kapal ini kan yang punya perusahaan Jepang, tapi operatornya ada Evergreen, dan tapi manajemen untuk manajemen maintenance manajemen dan kru kayaknya sepertinya BSM, Brunel Shuttle Ship Management. Nah, siapa nih yang tanggung jawab? Yang tanggung jawab yang punya DOC ya, yang punya DOC Document of Compliance itu aja. Nah, kapal ini statusnya hari ini saya lihat dia masih ditahan, tidak dilepas karena menyangkut insuran, ya kan. Jelas dengan melintangnya dia itu kan ya mungkin ada bagian dari terusan Suez mungkin ada yang rusak, kita nggak tahu ya. Karena kan itu kan melebar pengerukan, biaya pengerukan juga, biaya salvage-nya. Itu untuk menyelamatkan Ever Given itu butuhkan 11 kapal, bayangin 11 kapal tunda ya, termasuk ada 2 kapal ATS dari Belanda kalau nggak salah, Rotterdam, Moskalis, 11 kapal bayangin, 2 dari Switzerland itu yang ada di Egypt. Nah, makanya saat berhasil itu kejadian ini kan kurang lama, kalau salah seminggu, mereka bahagia sekali. Nah, kawan-kawan kita yang di Port Said di Egypt sana, mereka bahagia karena mereka ikut membantu sebagai pelaut. Ingat, gunakan semua ilmu yang ada, navigasi, teknik ya, jangan sampai kita lupa, karena kejadian seperti ini bisa terjadi di mana saja. Yaitu squad, risk assessment, basic plan mesti diperhatikan, semua data informasi mengenai slot. Karena tidak ada tabut pembantu, hanya dia melintang, tidak kuat menghadapi tekanan pressure dari angin yang begitu kuat, badai pasir yang begitu kuat menghantam kapal dengan kecepatan 8 knot. Itu akan jadi masalah karena kecepatan kapal tidak seimbang dengan kecepatan badai pasir yang 30 knot. Jadi hantamannya itu ya jelas
dia akan membawa kapal itu melintang. Kalau ada tak pembantu mungkin tidak akan melintang, dia bisa mendorong dari awal. Kejadian itu sangat penting. Nah, pandu-pandu itu khususnya untuk Suez harus ada kapal pembantu. Kalau tidak ada takbut pembantu hanya untuk kapal-kapal 400 meter, itu penting sekali. Jadi kawan-kawan kalau melewati Suez mungkin dihitung, jangan lupa kecepatan itu pasti ada squadnya, itu dihitung karena kita butuh event kill-nya berapa yang kita dapat, jangan sampai lupa. Terus look out, perhatian, karena penting banget look out, manajemen kita dalam perjalanan itu semua akan jadi bahan investigasi kan nanti jika ada kebocoran pasti PNI akan datang ngecek ini ada kebocoran tumpahan minyak, ada juga insuran mengenai kargo, perlambatan kargo ini kan jadi masalah besar. Insuran juga mengenai kerusakan konstruksi dari kapal ataupun kerusakan